Ya, pemirsa, kembali bersama kami di ASUD. Pemirsa, saat ini lagi gencar-gencarnya kepolisian lagi menggelar operasi Patuh Jaya ya. Tidak hanya mobil dan juga kendaraan roda 2 yang kejaring pemirsa. Ini Satlantas Polres Metro Jakarta Barat juga menjaring bus dengan klakson telolet dalam operasi Patuh Jaya kali ini. Para pemotor yang tidak menggunakan helm dan plat nomor kendaraan juga ikut terjaring razia. Dalam operasi Patuh Jaya 2025, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menindak sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada para pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, petugas kepolisian di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan menindak sejumlah pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Ya, pemirsa, tak sedikit pula pemotor di bawah umur berboncengan lebih dari 2 orang dan tidak memakai helm SNI terjaring razia. Dalam rangka operasi Patuh Musi 2025, petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar razia gabungan. Pelanggar yang terjaring razia gabungan kali ini didominasi pengendara roda 2. Sejumlah pemotor tidak menggunakan helm SNI. Selain itu, tak sedikit pengemudi yang masih di bawah umur dan berboncengan lebih dari 2 orang. Sementara itu, sejumlah mobil kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Hari ini berbagai macam pelanggaran, ada yang kita lakukan peneguran dan ada yang dilakukan penegakan berupa pemberian tilang kepada pelanggar tersebut. Para pelanggar lalu lintas kemudian langsung diberikan sanksi oleh petugas, mulai dari sanksi teguran hingga tilang. Dari Ogan Komering Ulu Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom Lembong divonis dalam kasus dugaan impor gula. Silakan duduk. Tom Lembong dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom telah merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam impor gula selama ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Vonis atau putusan akan dibacakan hakim setelah persidangan selama 4 bulan. Hukum yang penerapannya harus dilakukan dengan sangat adil. Seperti yang dikutip pada transkrip tanggal 1. Sekjen PDI Hasto Kristianto hari ini akan membacakan duplik sebagai bantahan atas replik jaksa penuntut umum KPK. Ya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Hasto ini, pemirsa, berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya, pemirsa, JPU KPK memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Hasto sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni 7 tahun penjara. Menurut jaksa, nota pembelaan yang dilakukan penasihat hukum Hasto tidak berdasar dan harus ditolak. Lebih lanjut, menurut jaksa, meski sebelumnya sudah ada putusan inkrah terhadap 3 terdakwa lain, Hasto Kristianto tetap bisa dijerat dalam perkara ini. Ya, nanti 27 Juli datang. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, sudah.
Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahriza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat siang Reza. Seperti apakah jalannya sidang Hasto dan Tom Lembong yang berlangsung siang hari ini? Pemberantasan korupsi karena Ya, baik Bram dan Sabrina dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Jakarta akan menggelar 2 sidang ya. Salah satunya adalah sidang Hasto yang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang situasinya kini begitu ramai, Bram, Sabrina, ada banyak sekali kubu yang baik itu yang pro dan kontra soal sidang Hasto, dan saya bersama juru kamera Dede Rudi akan menunjukkan kepada Anda situasinya seperti ini ya. Sudah kelompok pendemo sudah berkumpul sejak pagi tadi. Ini merupakan kelompok yang mendukung jaksa penuntut umum KPK untuk bisa kooperatif dalam menjalani persidangan Hasto pada kali ini. Dan memang seperti diketahui sidang Hasto kali ini akan membacakan duplik yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita akan beralih sedikit, Sabrina dan juga kita akan menuju pendukung Hasto Kristianto, di mana ini untuk keamanan sudah mulai ketat ya, mengingat sudah masuk ke fase pembacaan duplik sebagai tangkapan replik daripada pihak JPU KPK. Ini banyak sekali aparat keamanan dan juga beserta armadanya yang sibuk sekali untuk bisa mengamankan para pendemo, baik itu pendemo yang mendukung jaksa penuntut umum KPK ataupun pendukung daripada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu, di mana sidang sudah digelar sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi sedikit berbincang dengan Hasto bahwasanya pihaknya sudah menyiapkan duplik dengan sebaik-baiknya dan menilai sidangnya merupakan rekayasa hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dan tadi Hasto juga menunjukkan buku duplik yang berisi 48 halaman. Namun terlepas dari itu, Pram, ini menandai bahwasanya sidang sudah berada di tahap akhir ya, baik itu sidang Hasto dan juga Tom Lembong. Dan sedikit informasi, nanti untuk Tom Lembong akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan untuk itu aparat menyediakan sekitar 1.100 aparat keamanan begitu dari pihak kepolisian gabungan, baik itu Polda Metro Jaya dan juga kepolisian wilayah lainnya begitu. Dan banyak sekali, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda Pram dan Sabrina bahwasanya ini situasinya begitu ramai sekali. Kami ingin menunjukkan situasi terkini, Pram, bahwasanya pendukung sudah mulai ramai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa Anda lihat di layar kaca bersama kameramen Dede Rudi bahwasanya pendukung sudah mulai berkumpul, Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Pendukung yang mendukung Hasto tentunya senantiasa mengawal sidang sejak sidang pemeriksaan saksi tentunya. Dan kami masih menunggu, Pram, seperti apa nanti jalannya persidangan khususnya pembacaan duplik pada hari ini. Namun bisa dipastikan ada sekitar 1.100 aparat yang dipersiapkan, dikerahkan untuk mengawal sidang duplik Hasto dan juga nanti dilanjutkan dimulainya sidang Tom Lembong terkait kasus dugaan impor gula tentunya. Kembali ke Anda, Pram, Sabrina. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Heboh menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya. Jadi Sofyan pemirsa bahkan sampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Jokowi Lovers. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Karena seolah-olah saya menuntut rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Baris Krim. Ya pemirsa, calon Ketua Umum Petahana Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep memimpin sementara dalam hasil e-voting pemilihan raya PSI 2025. Kaisang pun menyatakan siap kembali memenangkan kursi Ketua Umum. Hasil sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang menempati posisi pertama dari 3 kandidat ketua umum lain, yakni Ronald Ariston Sinaga alias Broron dan Agus Mulyono Herlambang. Pemilihan digelar secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting. Terdapat 117.745 suara yang sudah mengikuti voting. Semuanya adalah kader PSI dari 39 provinsi yang ada di Indonesia. Kaisang mengaku optimis ia mendapat memenangkan suara pada pemilihan ketua umum PSI periode 2025-2030 ini. Kan Mas Kaisang tertinggi nih Mas sebenarnya. Persiapan kongres bagaimana Mas untuk di Solo besok itu Mas Kaisang? Kalau setahu saya lewat panitia sih harusnya sudah siap semua. Nggak ada masalah. Kalau persiapan pribadi? Oh, kalau saya siap sekali. Siap menang? Pasti siap menang. Oh, yakin menang ya? Pasti menang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut secara nasional Kaisang masih menduduki posisi pertama dari raihan suara. Kalau secara nasional, Mas itu masih leading secara nasional. Terbaca dari pemilu raya yang bisa kita akses secara transparan. 110.000 suara yang masuk, masih ada kurang lebih 2 hari, nanti kemudian dikunci sampai diputuskan siapa yang suara tertinggi hasilnya. Pemilihan ini jadi momentum penting untuk menentukan arah baru PSI 5 tahun ke depan. Hasil akhir diumumkan dalam penutupan kongres setelah seluruh proses pemilihan rampung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Kali Mahfur Ainis melaporkan.